Kayaknya diterima guys. Visi misinya. Kalau saya bilang sekarang, nanti yang lain pada jiplak nih saya punya visi misi. Jangan digoreng bilang nggak tahu punya visi misi ya. Jangka pendeknya, ya saya kasih jangka pendeknya aja dulu. Jangka pendeknya memberhentikan gorengan-gorengan para haters di sana bahwa partai ini partai apa tanda kutip partai dinasti, partai ternak ini, partai ternak itu harus berhenti. Nah, caranya berhenti bagaimana? Ya udah, kita berikan muka yang baru, suasana yang baru, kita nanti serahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang kebetulan harus menjadi kader, dan kalau memang tidak ingin partai ini dijuluki ini itu ya, pilihlah segera. Pilih, membuat pilihan dan memperbaharui nama partai. Ya. Karena kenapa begitu? Walaupun kita nanti punya kader-kader yang semangat kerja membantu masyarakat di bawah, tapi kalau partainya tetap dibenci juga atau di kalangan media kurang baik namanya, ya itu bisa nanti yang kader-kader di bawah itu bisa lama-lama jadi lemes lihatnya bagaimana bisa berjuang begini. Nah, itulah tujuan kita hadir di sini untuk memperbaharui nama partai. Mas, ya. Tadi kan Mas bilang nggak peduli siapa calon-calon lain yang bakal jadi ikut pemilihan raya ini. Iya. Apa sih yang membuat Mas yakin bisa jadi ketua PSI saat ini gitu? Bakal menang? Yakin menang. Karena saya punya pengalaman turun ke masyarakat, dan kebetulan di medsos kami juga lumayan kuat, reach kami lumayan kuat. Kami punya reach itu sekitar dalam sebulan itu sekitar 120 sampai 130 juta reach ya, bukan view. Jadi kami bisa memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi kader partai, bagaimana menjadi politikus yang baik, bahwa kalau kita memang mau berpartai, kita mau berpolitik, bukan hanya jadi di atas, main di kalangan elit, menjadi pejabat, terus menghilang untuk rakyat di bawah. Nah, saya sudah memberikan contoh itu, dan semoga dengan contoh yang saya sudah berikan 2 tahun terakhir bisa merebut hati rakyat. Kalau saya sih yakin-yakin aja saya sudah merebut hati rakyat. Saya sudah merasakan rakyat mencium tangan saya, berterima kasih kepada saya, dan semoga itu saya bisa memberikan contoh juga kepada teman-teman yang lainnya. Berdasarkan itu, apa cara yang akan dilakukan Masnya untuk meyakinkan para pemilih nantinya untuk memilih Mas gitu? Kalau 30 hari ke depan saya turun ke rakyat agak susah kali ya. Karena ini kan waktu yang sangat pendek ya Pak Ketua untuk kampanyenya ya. Karena saya harus tur juga ke DPW yang mendukung saya, ke DPD mendukung saya. Mungkin caranya ya, video-video lama saya akan re-upload lagi deh. Menunjukkan bahwa inilah track recordnya Bro Ron selama ini. Ya kan? Gitu. Ya, saya nggak mau basa-basi bilangnya saya akan turun ke rakyat tuh. Saya bukan pejabat kok, mesti janji turun ke rakyat sekarang. Gitu. Ya. Karena kita sampai kampanyenya sampai tanggal 17 ya. 17 sudah di Solo ya Pak ya, Pak Ketua ya. Jadi sangat pendek Ibu. Pak, ya. Kalau strategi buat lolos ke Senayan di 2029 itu gimana? Kan sudah tadi saya ngomong. Oke. Ulang lagi. Ditegaskan. Tegaskan. Ke kamera ya Pak. Ya. Kameranya mana? Semuanya. Oh, semua. Strateginya yaitu jangan menjadi seperti partai lain. Kita jangan menjadi partai billboard, partai spanduk. Semua kader dari DPP sampai DPRT, ya paling bawah ranting ya, itu belajar melayani rakyat. Kalau kita dikenal oleh rakyat bahwa kita itu sering membantu orang yang berkesusahan. Contoh ya yang saya sering temukan ya, masih banyak di desa-desa yang warganya itu KTP-nya aja dipersulit, pendaftaran BPJS-nya aja dipersulit. Nah, yang namanya wakil rakyat itu kemana selama ini? Yang mana pejabat-pejabat daerah juga selama ini mana? Disitulah kader partai yang akan masuk melayani rakyat,
di mana wakil-wakil yang sudah terpilih, di mana pejabat-pejabat daerahnya yang sudah terpilih belum mampu melayani, disitulah kader partai masuk. Jadi kita akan dikenal sebagai pelayan rakyat di bawah, di akar rumput, bukan sebagai partai yang terkenal gara-gara billboard dan spanduk. Bro Rora mau nanya. Yes. Jadi tuh Mas Kaisang ada sempat bisikin nggak sih alasan dibalik kenapa PSI sekarang membuka untuk ketua umum baru lagi, padahal kan Mas Kaisang sendiri baru 2 tahun begitu menjabat. Oh, kalau teknisnya itu kenapa ada perubahan teknis pemilihan ketua umum, saya tidak pernah tanya ke partai. Belum ada dibisikin juga. Belum. Kayak saya bilang tadi di awal ya, waktu tim medsosnya PSI DPP sudah mulai posting mengenai pemilu raya, saya bingung itu. Apa ini pemilu raya, ya kan? Yang rame-rame banyak orang mention saya, Bro Ron maju. Itu jadi itu saya pelajari lewat medsos. Nah, baru kita setelah duduk sama ketua DPW dan juga bercanda sama Mas Ketum, baru tahu konsepnya. Jadi waktu itu dirubah konsepnya ada pemilu raya, saya tidak terlibat di situ. Itu semua urusan DPP. Saya hanya kader biasa. Saat keputusan itu diambil. Ingat ya, saya kader biasa, bukan pengurus saat itu. Ini bukan saya ngarahkan loh. Ini agak liar nih.